Shalom anak-anak yang dikasih di dalam Tuhan, selamat pagi semuanya. Apa kabarnya? Lau sesungguh bersukacita karena bisa diberikan kesempatan melayani di ibadah online sekolah minggu tanggal 30 Mei 2021. Lau percaya anak-anak sudah menyiapkan diri masing-masing di tempat duduk kalian dengan apa? Alkitab, ya, lalu uang persembahan yang akan dimasukkan di dalam kotak ini. Jika ada yang belum lakukan, langsung hitung 1 sampai 5 ya. Kalian boleh ambil sekarang, langsung hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, semuanya sudah rapi, duduk yang manis. Kita mau berdoa. Yuk kita mau berdoa semuanya anak-anak. Kita lipat tangan kita dan kita tutup mata kita. Bapa kami yang di surga, puji syukur terima kasih. Selamat pagi Bapa. Luar biasa Tuhan memimpin kami. Sehingga kami bisa ada di tempat ini. Mau memuji nama Tuhan dan mau mendengarkan firman Tuhan. Kami akan sungguh-sungguh memakai kuping kami dan juga untuk mulut kami memuji nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Lalu seajak kalian bangkit berdiri untuk menyambut semangat kita di pagi hari ini. Kita nyanyi lagu 2 lagu ya. Lagu Halo Halo Ola Ola dan lagu Ayo Ayo Sekolah Minggu. Yuk. Ya, kita nyanyikan lagu Ayo Ayo Sekolah Minggu. Ayo 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 cepatlah, ayo 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 jangan terlambat, ayo 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Burung-burung pun bernyanyi, syalalalala. Anak-anak sekolah minggu, kita mau nyanyi lagu Mars Sekolah Minggu dan kita semuanya bersukacita ya. Jangan lagi masih nunggu-nungguan, nunggu Ceci, nunggu Koko. Coba kalian siapkan hati, kita nyanyi lagu Mars Sekolah Minggu. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak
Anak-anak, Tuhan Yesus itu mengasihi semua anak. Dia sayang kita, Dia bersama-sama dengan kita setiap hari, menjaga kita selalu. Tuhan tahu apa yang anak-anak kerjakan dan tidak kerjakan. Tuhan tahu perasaan anak-anak. Tuhan tahu semua yang ada di pikiran kita, di hati kita. Karena Dia ada hadir di hidup kita. Ini semua karena apa? Karena kasih. Ya, kasih. Yuk, Lause mau menyampaikan lewat lagu bagaimana kasih Tuhan kepada kita dan kita respon dengan taat mau seperti Yesus. Seperti kasih Yesus. Sekali lagi. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak mudah marah. Sayang kepada Tuhan seperti kasih Yesus. T-A-A-T taat, T-A-A-T taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T taat, T-A-A-T taat, T-A-A-T taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T taat. Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Kasihnya tanpa syarat apapun, without any reason. Dalam 1 bulan ini, anak-anak sudah belajar tentang kasih. Waktu untuk Tuhan dan milik adalah untuk Tuhan. Dalam prakteknya, kalian ketemu persoalan. Mau memberi waktu kita, mau mengasihi seperti yang sudah kita dengar. Saya sungguh-sungguh sudah lakukan. Loh, kok hati saya nggak ada sukacita? Kok gagal terus? Tenang anak-anak, Tuhan memakai caranya untuk menghibur hati kita dikala kita gagal, sedih, susah, atau bahkan dalam keadaan kita ragu-ragu. Dalam keadaan kita sakit, tapi Tuhan berjanji Dia berikan joy, peace, and life. Ya, sukacita, damai, dan kehidupan. Caranya bagaimana? Percaya bahwa kalian sudah punya Roh Kudus. Tuhan mau kita berdamai dengan hati kita dulu dan mengasihi orang lain lebih dan lebih lagi. Mari kita buktikan kesungguhan hati kita dengan bantuan Roh Kudus. Yuk kita nyanyikan lagu Rukun Cinta Satu Sama Lain. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Yes, rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Sekali lagi ya. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan,
Anak-anak silakan duduk ya. Lause mau mengajak anak-anak untuk siap-siap mendengarkan firman Tuhan dengan tema mengasihi orang yang tidak disukai. Ketika kita berpikir tidak ada jalan lagi, tidak ada cara yang bisa menyenangkan hati saya lagi, maka kita maunya nuntut terus untuk kesenangan kita sendiri. Dan aku lupa Tuhan Yesus yang sudah mati buat saya di kayu salib itu. Mari anak-anak, kita kembali kepada Tuhan. Kita ingat kembali siapa Tuhan Yesus yang kita kagumin dan hormati. Ia yang sanggup memberikan jalan untuk kita. Setelah lagu dinyanyikan, Lause Yuliana akan membagikan firman Tuhan. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Anak-anak, kita nyanyikan ini dengan sungguh-sungguh. Kita mau hormat, kita mau kagum sama Tuhan. Kagum itu artinya kita takut sama Dia, ya. Tetapi kita percaya Tuhan akan melindungi kita. Yuk kita nyanyi sekali lagi. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Shalom anak-anak sekolah minggu, kelas besar khususnya. Lause bersyukur Tuhan itu baik. Tuhan berikan kesempatan kepada Lause untuk bertemu kembali dengan anak-anak sekolah minggu. Nah, mari kita siapkan hati kita, ambil Alkitabnya, kita minta pimpinan Tuhan, kita berdoa terlebih dulu. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur dan terima kasih Tuhan, kami bisa ikut sekolah minggu online. Saat ini kami sudah siap untuk mendengar firman Tuhan. Tuhan tolong kami, tolong Lause yang bercerita, tolong siapkan hati setiap kami untuk bisa mendengar firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Nah anak-anak, ada satu peristiwa yang terjadi loh. Kalian mau tahu kira-kira apa yang terjadi ya? Yuk kita perhatikan. Sekarang Hani mau beresin perlengkapan Natal dulu. Wah, ini seperti Alkitab Hani. Tuh kan bener Alkitab Hani. Loh, kenapa jadi begini ya? Wah, rusak nih. Pasti ulah si Jimmy dan Meli. Kesel Hani. Han,
Iya, Yuk, contoh. sudah beres nggak ini semuanya? Belum, Ini kita contoh. rapikan ya, topi dengan topi, bando Iya, dengan contoh. bando. Kamu kenapa? Contoh, coba lihat nih Alkitab Hani. Ini kan udah lama banget Alkitabnya. Waktu itu Jimmy dan Meli pinjam. Terus sekarang mereka kembalikan dalam keadaan begini, udah rusak pula contoh. Gimana Hani nggak kesel, nggak sedih, nggak benci sama mereka? Oh gitu ya. Terus sekarang kamu mau ngapain sama mereka? Hani nggak mau berteman lagi sama Jimmy dan Meli. Oh, Hani benci sama mereka. Han, saya bisa paham dengan perasaanmu, dengan keadaanmu saat ini ya. Pasti sedih, marah, kecewa, betul. Iya contoh. Cuman sekarang sebagai orang-orang yang rusak. percaya sama Tuhan, kita perlu melakukan apa yang Tuhan mau gitu loh. Iya contoh. Sekarang kamu mau lakukan apa? Hani mau ikut contoh, yang contoh bilang aja. Oh ya gini, nanti ada kelas untuk sekolah minggu online. Lausa Joy sama Lausa Yuli Iya, contoh. akan mengajar di sana. Ada firman Iya. Tuhan yang bagus sekali. Yuk, Iya, kamu contoh. mau belajar. Siapa tahu nanti Iya. apa firman Tuhannya itu bisa Iya. untuk menyelesaikan persoalan kamu. Iya, contoh. Ya, Mau? boleh ya? Hani mau. Yuk kita bereskan dulu Iya. yuk sama-sama yuk. Topi Terima dengan kasih, topi contoh. ya. Iya. Oke deh. Wah, anak-anak, pernah nggak alami yang seperti tadi? Nah, apa kata Alkitab jika hal ini terjadi ya? Yuk, kita buka Alkitab kita di Kisah Para Rasul, pasal yang ke-9, ayat 1 sampai 19. Kisah Para Rasul, pasal yang ke-9, ayat 1 sampai 19. Perikopnya berjudul Saulus bertobat. Nah, ada seorang yang bernama Saulus, orang yang hebat dan pintar sekali. Dia sangat kuat dan rajin menjalankan peraturan agamanya. Semua aturan agama Yahudi dia jalankan dengan sangat baik. Nah, setiap orang yang menyebut nama Tuhan Yesus yang tidak mengikuti aturan agama Yahudi, pasti dia tangkap, dia bawa ke penjara, termasuk Stefanus. Maka, ketika orang-orang melempari Stefanus sampai mati, Saulus pun setuju. Nah, oleh karena itu, orang-orang percaya Tuhan pun banyak yang berusaha menyelamatkan diri mereka dengan pergi ke tempat-tempat lain di luar kota Yerusalem. Mereka sangat ketakutan dan sangat tidak suka dengan Saulus. Sementara itu, Saulus pergi menghadap imam besar supaya ia mendapat surat kuasa untuk menangkap orang-orang percaya Tuhan yang ada di Damsyik. Anak-anak, Saulus pikir tindakan itu membuat hati Tuhan senang karena dia menjalankan semua perintah agama Yahudinya. Nah, anak-anak mungkin pernah mencoba dan berusaha dengan sangat keras menjadi anak yang baik dengan mengikuti semua aturan. Tetapi, tahukah kalian, Alkitab mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang benar di hadapan Allah. Kita semua pantas dihukum karena dosa-dosa kita. Kabar baiknya adalah bahwa Allah sangat mengasihi kita. Dan Dia buktikan itu dengan mengirim Tuhan Yesus ke dalam dunia untuk mati di kayu salib, menggantikan dosa kita. Kalau anak-anak percaya akan hal ini, maka kalian akan diselamatkan dari hukuman dosa. Karena kalian tidak bisa menghindari hukuman dosa hanya dengan berusaha menjadi anak baik. Demikian juga Saulus. Dia pikir dia sudah menyenangkan hati Tuhan dengan mengikuti semua peraturan agama Yahudi, bahkan sampai menangkapi dan memenjarakan orang-orang yang percaya Tuhan Yesus. Itulah makanya dia mengambil surat dari imam besar dan pergi menuju ke Damsyik. Di tengah jalan menuju ke Damsyik, tiba-tiba Saulus bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus berbicara kepada Saulus sehingga hati Saulus pun menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengubah hati Saulus menjadi mengasihi Tuhan. Nah, saat itu Saulus menjalankan perjalanannya ke Damsyik dan baru sadar bahwa dia tidak bisa melihat apa-apa. Dia menjadi buta, anak-anak. Nah, ketika tiba di Damsyik, Saulus tidak makan dan tidak minum selama 3 hari. Kala itu, di kota Damsyik, ada seorang yang bernama Ananias. Dia seorang yang sangat mengasihi Tuhan. Suatu hari, Tuhan berbicara kepada Ananias.
Pergilah ke jalan lurus dan carilah di rumah Yudas seorang Tarsus yang bernama Saulus. Dia sekarang sedang berdoa. Nah, Ananias pun sangat kaget begitu mendengar nama Saulus. Waduh, apakah Tuhan tidak tahu kalau Saulus itu orangnya sangat menyebalkan? Banyak orang yang tidak suka kepadanya karena dia begitu jahat terhadap orang-orang percaya. Saulus itu sedang mengejar-ngejar orang-orang yang percaya untuk ditangkap dan dipenjarakan. Kalau saya pergi mencari Saulus, jangan-jangan nanti saya langsung ditangkap dan dipenjarakan juga oleh dia. Tetapi Tuhan berkata kepada Ananias, pergilah, sebab orang itu adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang Israel. Anak-anak, kira-kira kemudian apa ya respon Ananias? Apakah dia menolak perintah Tuhan? Ternyata Ananias tidak ragu lagi. Ananias tidak menolak perintah Tuhan. Dia langsung dengan segera berangkat menjalankan tugas yang Tuhan berikan. Nah, anak-anak, PowerPoint kita hari ini adalah Allah menginginkan aku mengasihi orang yang sulit. Orang yang sulit itu orang yang bagaimana sih? Orang yang sulit itu orang yang menyebalkan, orang yang tidak kita suka, orang yang membuat kita kesal dan marah. Mungkin kalian pernah dipinjamkan barang oleh dia dan lama tidak dikembalikan, dan waktu dikembalikan dalam keadaan rusak. Atau kalian pernah diomongin, digosipin sesuatu yang tidak benar oleh teman itu, dan kalian kesal dan pengen marah sama dia. Mungkin mau balas juga biar tahu rasa dia. Dan karena perbuatan-perbuatan teman-teman itu, kita menjadi menjauhkan diri dari teman itu. Dan hubungan pertemanan kita menjadi renggang dan tidak akrab lagi. Nah, anak-anak, Tuhan mau kita mengasihi orang-orang yang sulit itu. Orang-orang yang tidak kita sukai. Tapi bagaimana caranya ya? Yuk kita buka Alkitab kita lagi di bagian Lukas pasal yang ke-6. Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-27. Kita baca yang bagian B-nya saja ya. Kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Jadi, ketika kamu ketemu hal ini, maka yang dapat kamu lakukan ialah satu, kita berdoa. Kita berdoa supaya kita bisa tenang dalam menghadapi mereka dengan kasih Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, kita dapat tetap lakukan kebaikan ketika itu dibutuhkan. Kalian tetap berbuat baik kepada teman-teman itu. Karena kejahatan dibalas dengan kebaikan, bukan balas kejahatan dengan kejahatan. Demikian, maka orang-orang lain akan bisa melihat kalian sebagai murid Tuhan Yesus. Dan hati kalian pun bisa menjadi damai dan tenang. Maukah kalian melakukannya? Seperti Ananias, kita kembali ke perikop Kisah Para Rasul pasal 9 tadi. Dia melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dia berangkat dengan tidak ragu menemui Saulus di Damsyik. Ananias berkata, "Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang kau lalui, telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan engkau penuh dengan Roh Kudus." Dan seketika itu juga anak-anak, Saulus bisa melihat lagi. Saulus pun dibaptis oleh Ananias. Dan sejak itu, Saulus yang tadinya seorang yang tidak disukai karena menganiaya pengikut Yesus, menjadi seorang Paulus yang menceritakan tentang Tuhan Yesus kemanapun dia pergi. Nah anak-anak, seperti teladan yang Ananias sudah nyatakan bahwa Ananias mau mengasihi Saulus, seorang yang tidak disukai oleh orang-orang percaya saat itu karena perbuatan-perbuatannya, demikian juga Tuhan mau kita mengasihi orang-orang yang tidak disukai. Tuhan mau kita berbuat baik kepada musuh kita, kepada orang-orang yang membenci kita. Ya, jadi ayat yang tadi yang Lukas pasal 6 ayat 27 itu adalah ayat hafalan kita anak-anak.
Kita buka lagi ya, Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-27. Kita baca bersama, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Nah, kasihilah musuhmu. Dalam ayat ini, Tuhan mau kita mengasihi orang yang tidak kita suka. Bahkan musuh kita sekalipun, Tuhan mau kita mengasihi dia. Kemudian bagian 2-nya, dan berbuat baiklah kepada orang yang membenci kamu. Tuhan juga mau kita berbuat baik kepada orang-orang yang tidak kita sukai, bahkan kepada orang-orang yang kita benci, bahkan kepada orang-orang yang tidak suka dengan kita dan orang-orang yang membenci kita anak-anak. Tuhan mau kita mengasihi mereka. Mari anak-anak, kita sebagai orang percaya Tuhan, kita sama-sama belajar untuk mengasihi musuh kita dan terus berbuat baik kepada orang-orang yang membenci kita. Dan untuk anak-anak yang belum percaya Tuhan, mari kita buka hati kita untuk menerima Tuhan Yesus yang begitu mengasihi kita. Tuhan mau masuk ke dalam hati anak-anak yang belum percaya Tuhan untuk memberikan kedamaian dan kemampuan untuk mengasihi dan berbuat baik kepada orang yang membenci kita. Mari kita belajar mengasihi musuh kita, orang yang tidak kita suka, atau orang yang tidak suka dengan kita. Mari kita kasihi mereka dengan hati yang tulus, sehingga orang-orang bisa merasakan kasih Tuhan dalam hatinya. Yuk anak-anak, kita hafalkan ayat ini sekali lagi ya. Kita tutup Alkitab kita, ayat yang cukup mudah bukan? Lukas pasal yang 6 ayat ke-27. Kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik pada orang yang membenci kamu. Contoh. Oh iya, gimana? Hani sudah tahu apa yang harus Hani lakukan kepada Jimmy dan Meli. Dengan kasih Kristus, Hani akan bicara baik-baik dengan mereka. Ya, dan bagus. apapun yang terjadi, Hani akan tetap melakukan kebaikan buat Jimmy dan Meli. Semoga Tuhan menolong Hani. Oh gitu ya, bagus. Tuhan pasti senang sekali. Iya, Contoh. Oke. Terima kasih ya, Contoh. Iya, mari sama-sama. Iya. Nah, anak-anak, Lause ada games berdasarkan cerita Alkitab hari ini. Nama gamesnya ialah word search atau mencari kata-kata. Ya, akan ada kumpulan huruf-huruf ini. Kalian bisa mencari 10 kata-kata yang berupa nama-nama tokoh, nama-nama tempat, atau istilah-istilah yang dibahas di dalam cerita Alkitab kita hari ini. Bisa horizontal, bisa memanjang, bisa diagonal. Ya. Nah, bagi anak-anak yang sudah menemukan jawabannya, mungkin hanya ketemu satu kata atau beberapa kata. Nah, kalian bisa jawab itu dan WA-kan kepada guru kalian masing-masing. Untuk satu jawaban dapat 1 poin. Jadi kalau ketemu 10 kata, kalian akan mendapat 10 poin. Ya anak-anak, sampai di sini pelajaran kita hari ini. Mari langsung mengajak kalian untuk berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur dan terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Tuhan tolong kami untuk kami bisa menjalankan firman Tuhan. Sehingga kami bukan hanya menjadi pendengar firman-Mu saja, tapi kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Tuhan tolong kami untuk kami bisa mengasihi musuh kami, untuk bisa mengasihi orang-orang yang membenci kami, atau orang-orang yang tidak disukai, karena ini adalah perintah Tuhan. Terima kasih Bapa, dengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Semoga firman Tuhan yang baru disampaikan tadi dapat membuat kita semakin mengasihi Tuhan dan sesama kita lagi. Kita mau melengkapi ibadah kita hari ini dengan persembahan. Ayo siapkan kotak dan uang persembahan kalian. Seperti yang Lause sudah ajarkan, uang persembahan dilipat rapi ya. Dengan senang hati
kita berdoa persembahan ya anak-anak. Kita lipat tangan dan kita tutup mata. Allah Bapa yang di surga, kami mengucap terima kasih, kami sudah bernyanyi, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, kalau suara Tuhan itu menjadi satu bimbingan buat kami untuk menjalankan karakter yang Tuhan mau bagi kami lakukan. Kami menyerahkan Tuhan, persembahan juga yang sudah kami berikan, kiranya Tuhan berkati, Tuhan kuduskan untuk sekolah minggu kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup. Amin. Anak-anak, Lause mau mengingatkan lagi dan boleh dicatat ya bahwa minggu depan sudah memasuki bulan Juni. Wah, tak terasa bulan Juni udah pertengahan tahun loh. Dan tema besar bulan Juni masih mengenai love. Apa? Sekali lagi ya. Love, ya kasih ya. Ibadah minggu depan tanggal 6 Juni 2021 berjudul memperhatikan pelayan di rumah. Lause ingatkan juga untuk kalian absen setelah ibadah selesai, absen ya. Pinjem HP papa atau mama. Kalau kalian punya handphone sendiri ya langsung aja absen ya. Kirim absen ke Lause kalian masing-masing. Nah, Lause juga mengucapkan terima kasih nih untuk papa mama yang sudah bantu anak-anak kelas kecil absen ya. Nah, Lause berterima kasih dengan kalian. Hari ini nanti jam 1 siang akan ada fellowship virtual Zoom anak-anak sekolah minggu. Ikut gabungnya. Jangan sampai nggak ikut. Ada tuh anak-anak yang Lause belum lihat lagi, belum ketemu tuh di Zoom. Ikut gabung, acaranya menarik. Dengan link yang sudah dibagikan Lause kalian di kelas masing-masing. Minta ya, masih ada waktu. Cepetan tanya, jangan sampai ketinggalan. Nah, bagi anak-anak yang tubuhnya lemah, sakit demam, atau yang sedang dalam pengobatan, Lause berdoa kalian cepat sembuh ya. Dan berdoa agar Tuhan memberikan penghiburan kepada kalian. Semangat ya, jayo ya. Kita akan mengakhiri ibadah online kita hari ini dengan menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih dan doa Bapa Kami. Yuk. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, puji doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Wow, oke. Sampai jumpa adik-adik nanti siang jam 1 di Zoom virtual sekolah minggu. Tetap berdoa, baca firman Tuhan, dan jangan lupa ya, minggu depan kita ketemu lagi. Bye.